pelajari pertama kali, dan itu akan mempengaruhi kualitasnya pada masa yang akan datang. Maka sekali lagi, makanan orang dewasa bisa jadi racun jika dikonsumsi oleh anak-anak. Dan kita sedang mempelajari tentang aslul ilmi, inti dari ilmu atau pondasi dari ilmu, basic dari ilmu. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah, inti dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Jadi antum nggak mungkin bisa dapatkan ilmu bermanfaat dalam bab sholat, dalam bab puasa, dalam bab zakat, dalam bab buyu atau ekonomi atau jual beli, dalam bab pernikahan, dalam bab jihad, dalam bab politik, kalau antum belum pernah mempelajari bab ini. Karena ini intinya, ini tuh intinya kata para ulama. Aslul ilmi khasyatullah, inti dari ilmu itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inti dari sebuah kajian ketika mampu mencetak jamaah yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jadi parameter kajian kita berhasil apa enggak malam ini. Kira-kira setelah 1 tahun ngaji, setelah 2 tahun ngaji, antum takut apa enggak sama Allah? Kalau enggak, gagal nih kajian. Bukan loyal apa tidak dengan ustadznya, bukan hanya sebatas penampilan penting, tapi hanya penampilan 1-2 hari bisa, tapi yang harus dibangunkan menumbuhkan rasa ini. Sebagaimana dikeluarkan dalam kitab Durrul Manthur, apa kata beliau? Laisal ilmu bikathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan, ilmu itu bukan banyaknya hafalan, ilmu itu bukan banyaknya menyampaikan, tapi ilmu itu rasa takut kepada Allah. Ucapan Abdullah bin Abbas bukan nyinyir dan mengkritik orang-orang yang punya hafalan banyak, orang-orang yang jago dalam menyampaikan, orang-orang yang diterima, bukan itu. Menghafal penting, menyampaikan adalah salah satu tugas inti para nabi dan rasul, tapi yang beliau ingin tekankan, ilmu itu bukan sekadar menghafal loh hadirin. Ilmu itu bukan kita kenal dengan seorang ustadz, gaul dengan mereka, bukan. Walaupun itu penting, tapi kalau kita dekat dengan para ustadz, hadir selalu di majelis-majelisnya, aktif di sosial media, tapi kita nggak takut kepada Allah, karena nggak punya ilmu. Laisal ilmu bikathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan, walaupun meriwayatkan itu penting, tapi ilmu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi coba deh kita renungkan hadirin sekalian, setelah kita ngaji, berapa kali dalam seminggu kita mengatakan saya takut kepada Allah? Kalaupun bukan dari lisan kita, hati kita lah bicara gitu. Ketika misalnya weekend, mungkin anak belum ngaji, istri belum ngaji, atau suami belum ngaji, terus ngajak ke tempat yang tidak halal. Pernah nggak kita ngomong begitu ke dalam diri kita? Saya takut kepada Allah. Hadirin yang dirahmati, ini inti ilmu. Inti ilmu itu takut kepada Allah. Senioritas itu bukan pada pengalaman, takut kepada Allah Jalla wa Ala. Selama apapun kita di dunia dakwah, sebanyak apapun relasi kita, lalu kita hafal juz 30, juz 29, kita mulai hafal arba'in, tapi kita nggak takut ketika kita melalaikan sholat misalnya, kita tidak takut ketika kita ngomongin orang, kita nggak takut jatuh ke dalam riya dan sum'ah.
kita nggak takut kepada kesyirikan, kita nggak takut ketika bicara, ketika suara tinggi di hadapan suami, atau ketika kita sebagai suami semena-mena kepada istri. Nggak ada gunanya tuh, nggak ada gunanya. Ilmu itu takut kepada Allah Jalla wa'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenapa ini yang menjadi inti ilmu atau salah satu pondasi ilmu? Karena kalau antum baca di dalam Al-Quranul Karim, semua ilmu yang disampaikan oleh para rasul itu hanya bisa dipraktekkan oleh orang-orang yang takut kepada Allah. Makanya mereka lah yang dituju oleh para nabi dan rasul. Apa kata Allah dalam surat Fatir ayat 18? Allah katakan, innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa aqamus shalah. Sesungguhnya kamu hanya mengingatkan orang-orang yang takut kepada Allah dan yang menegakkan salat. Jadi peringatan ini hanya berguna untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Ya nggak takut nggak ada gunanya. Mau dikasih 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, nggak ada gunanya. Yang hafal surat Yasin, apa firman Allah dalam surat Yasin ayat 10 dan ayat 11 ya? Innama tundiru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Lagi-lagi pakai adawatul hasar dan qasar, pengkhususan. Sesungguhnya yang engkau berikan peringatan hanya untuk orang-orang yang mengikuti peringatan dan takut kepada Allah walaupun dia nggak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Anda memberikan peringatan nggak untuk semua orang, untuk itu aja. Maksudnya apa? Hanya dia yang akan dapat pelajaran, yang lain enggak. Yang lain nggak akan dengar. Yang akan dengar ucapan Anda, yang akan dengar ucapan engkau, nasihat engkau, yang akan mengamalkan arahan para nabi, yang akan menjalankan perintah yang diarahkan para nabi, menjauhi larangan yang dilarang oleh para nabi, hanya orang yang punya sifat takut kepada Allah. Yang lain nggak akan ditolak, nggak akan diterima tuh. Makanya Allah katakan, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya rahmana bil ghaib. Yang kau kasih nasihat itu hanya itu aja, yang lain nggak akan. Maka kita balik, kalau kita hanya jiping, hanya datang, nggak ada perubahan, maka tidak ada rasa takut di dalam hati kita, nggak ada. Jadi kalau kita ngaji nih, kita ngaji udah berapa kali? Hah? Udah berapa bulan sih? Di sini berapa bulan? Berapa belas kajian sih? Ini kajian yang kedua, ya. Kalau 20 kajian nggak ada perubahan, nggak diamalin, tetap meremehkan, nggak ada perubahan tentang adab kepada Allah, adab kepada Rasul, nggak giroh ngajinya, nggak bertambah, justru semakin malas. Di masjid masih tetap ngobrol, masih tetap main karena merasa nggak diawasi oleh ustadznya. Berarti dalam hati kita tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun penampilan kita udah nyunah katanya, udah jenggotan, udah cingkrang, udah hijaban, udah cadaran. Enggak. Oke, penampilan boleh, tapi ada tendensi lain, bukan karena Allah. Kalau karena Allah berubah. Makanya para nabi dan para rasul, mereka ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk
memberikan peringatan kepada orang yang punya rasa takut. Orang yang punya rasa takut. Dan Al-Quran hanya untuk orang yang punya rasa takut. Apa kata Allah? Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Terus ayat berikutnya apa? Illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, kita enggak. Taha, inna anzalna ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kita ini nggak akan turunkan Al-Quran kepada engkau untuk menyulitkan engkau, wahai Muhammad. Al-Quran ini memberikan ketenangan, kebahagiaan. Al-Quran memberikan kesuksesan, bukan untuk memberatkan, bukan untuk menyulitkan. Bukan. Al-Quran ini kata Allah, illa tadhkirah. Al-Quran hanyalah peringatan kepada siapa hadirin? Liman yakhsha. Untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Gak semuanya, hanya kepada orang yang takut kepada Allah. Maka kalau kita nggak pernah baca Al-Quran, kita nggak takut kepada Allah. Gimana mau dapat peringatan? Baca aja enggak. Kalau kita nggak ada tertariknya mengkaji tafsir Al-Quran, kita nggak takut sama Allah. Nggak takut. Oh gitu aja. Ini Al-Quran, kita bercermin lah untuk diri kita masing-masing. Kita takut nggak sama Allah? Coba. Al-Quran ini hanya untuk orang-orang yang takut. Yang nggak takut nggak akan kena, gitu. Nggak akan kena. Jangankan pulang ke rumah berubah lagi, enggak. Di kajian aja nggak akan kena. Nggak akan kena. Contoh, di majelis ini kita salah satu ayat yang sering kita ulang-ulang adalah surat Al-Hujurat ayat 2, tentang pentingnya diam ketika ayat itu dibacakan, diam ketika ilmu itu disampaikan. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kalian tuh jangan mengangkat suara di atas Nabi SAW. Al-Imam Qurtubi mengatakan begitu Nabi meninggal, yang dimaksud adalah sunnah Nabi SAW. Apa yang akan terjadi? Antah batu a'malukum wa antum la tash'urun. Itu amal ibadah Anda hancur dan Anda nggak merasakan. Anda merasa fine-fine aja. Anda merasa udah ngaji tadi. Anda merasa salah satu orang yang terlibat di sebuah kajian, tapi amal hancur. Kalau hati ini nggak punya rasa takut, jangankan di kajian besoknya kumat lagi, di kajian yang sama nggak ada gunanya tuh, tetap ngobrol. Bahkan ketika ustadznya menyampaikan Al-Hujurat 2, ngobrol tuh dia tuh, ketawa-ketawa, tenang-tenang aja. Jadi hadirin, hanya orang yang punya rasa takut yang mendapatkan manfaat dari Al-Quranul Karim. Kalau nggak punya rasa takut, enggak. Mau khatam kitab A, kitab B, kitab C, kitab D, mau sudah ngaji sholat, puasa, zakat, muamalat, belajar riba, belajar ini, nggak ada perubahan. Nggak takut sama Allah. Itu hal yang perlu kita camkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Hadirin, dan ketika kita berbicara bahwa salah satu pondasi dari ilmu adalah rasa takut, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan ada 7 sebab mengapa ilmu itu bisa menumbuhkan rasa takut. Kita akan mempelajari 7 sebab itu. Kita mulai dari sebab yang kedua. Yang pertama kita akhirkan, karena dengan keterbatasan ilmu saya, yang pertama harus kita tekankan.
dan itu nanti kita tekankan di akhir. Kita masuk mulai dari sebab yang kedua. Kata Al-Imam Ibnu Rajab, saya bacakan redaksinya biar kita langsung terhubung, terkoneksi dengan para ulama kita. Annal ilma bitafasili amrillahi wa nahyihi wa tasdiqil jazim bidzalik wa bima yatarattabu alaihi minal wa'di wal wa'id wal thawabi wal iqabi ma'a tayaqquni muraqabatillahi wa tilaihi wa musyahadati wa maqtihi li'asih wa huduril kiramil katibin kullu hadha yujibul khasyah wa fi'lal ma'mur wa tarkal mahdhur. Jelas? Enggak? Oh enggak, pikir antum lagi meresapi. Enggak. Kata Ibnu Rajab, sesungguhnya ilmu tentang perincian perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan mempercayai seluruh perintah dan larangan tersebut dan yang berkaitan dengan perintah dan larangan itu dari janji dan ancaman, pahala dan hukuman, ditambah lagi yakin bahwa Allah senantiasa melihat kita dan memantau kita, menyaksikan kita, ditambah lagi ilmu tentang kemurkaan Allah kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Dia dan kehadiran para malaikat-malaikat pencatat. Semua itu melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua itu menjadi cambuk agar kita mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi intinya hadirin, semakin kita tahu ilmu tentang syariat Islam berkaitan dengan perintah, larangan, berkaitan dengan janji dan ancaman, berkaitan dengan pahala dan hukuman, ditambah lagi kita yakin Allah melihat kita. Lalu bukan hanya Allah melihat kita, malaikat melihat kita. Semua itu akan melahirkan rasa takut. Makanya peribahasanya apa hadirin? Tak kenal maka tak takut kok sayang, tak kenal maka tak takut, gitu loh. Itu benar. Antum pulang dari kajian ke terminal Blok M, dideketin sama preman nomor satunya terminal Blok M, tapi antum nggak tahu siapa dia, nggak tahu tuh. Dia datengin, dia tanya jam berapa, terus saya pergi lagi. Mungkin karena jam antum jelek gitu ya, cuman 70 ribuan, udah ditanya jam, pergi lagi. Terus antum dideketin sama kondektur yang suka mangkal sana. Bang, kok nggak pucat mukanya bang? Kenapa pucat? Itu tadi dia datang tuh abang kok senyum-senyum aja. Memangnya siapa? Itu tuh preman nomor 1 di sini bang. Gitu. Preman nomor 1 di sini. Itu korbannya udah ke 721. Abang yang ke 722. Gitu. Dan mayoritas berada sama dia namanya nambah semua, jadi almarhum siapa, almarhum siapa, almarhum siapa misalnya. Kenapa kita nggak deg-degan, nggak takut sama sekali? Karena kita nggak tahu siapa nih orang, nggak tahu tuh, nggak ngerti nih orang siapa. Oh santai kita,
Tapi kalau kita tahu track recordnya, udah deg-degan juga kita. Makanya rasa takut kita itu berbanding lurus dengan ilmu tentang substansi tersebut. Jadi kalau ingin takut, ngaji, itu poin yang pertama, poin yang kedua. Itu otomatis tuh. Ketika kita takut ancaman-ancaman dari Allah, bahwa ini haram, ini dilarang, itu akan tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kedua ini sederhana banget. Kalau kita pengen takut, kita harus duduk di majelis ilmu. Kita harus baca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dengan tulus, dengan ikhlas, nggak ada kepentingan. Maka akan tumbuh rasa takut secara otomatis. Tak kenal maka tak takut, gitu loh. Semakin kita kenal, maka akan tumbuh rasa takut di dalam diri kita. Nah, hadirin yang dirahmati, lalu Ibnu Rajab menjelaskan hal yang penting. Beliau mengatakan, dan lalai terhadap perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, adalah salah satu pondasi keburukan. Jadi kalau lalai, kita lupa, itu adalah pondasi keburukan dan itu adalah antitesis dari ilmu. Jadi lalai itu antitesis dari ilmu. Makanya kata Imam Ibnu Rajab, jadi lalai atau bodoh atau nggak ngerti itu antitesis dari ilmu dan itu adalah salah satu sumber keburukan. Oleh karena itu, kata Ibnu Rajab, sekali lagi saya ulang, orang yang punya syahwat saja itu belum tentu arahnya akan ke maksiat. Jadi orang yang syahwatnya menggebu-gebu itu belum tentu arahnya ke kemaksiatan. Dia akan menuju kemaksiatan jika syahwat bergabung dengan kelalaian, dikawinkan dengan kelalaian. Jadi kalau syahwat saja itu belum tentu kepada kemaksiatan. Jadi kalau syahwat masih jomblo, itu insya Allah insya Allah masih banyak peluang besar dia ke ketaatan. Tapi kalau syahwat udah merit sama kelalaian, anaknya namanya siapa? Dosa tuh, sama maksiat. Nah, dosa. Mungkin anak pertama namanya dosa, anak kedua maksiat, anak ketiga neraka, gitu dah. Itu benar. Saya ingin tanya di majelis ini, tolong ngaku ya, yang nggak punya syahwat siapa? Angkat tangan. Coba angkat tangan. Yang nggak punya nafsu, syahwat nggak punya. Pertanyaan kedua, yang punya syahwat hawa nafsu sama perempuan siapa? Nggak ada juga. Aduh, saya takut di sini. Jadi antum syahwatnya sama siapa? Yang angkat tangan cuma 17 tadi. Ya Allah, salah. Nah, antum punya syahwat sama perempuan enggak? Masya Allah, ya udah. Tapi nggak usah. Jadi, tapi kenapa malam minggu ini antum habiskan di sini? Antum kenapa nggak hang out? Kenapa nggak clubbing?
karena syahwatnya jomblo. Iya, syahwatnya jomblo, dia belum merit sama kelalaian. Itulah firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Allah berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Itu ayatnya. Oh, ini filosofis dalam dari oleh Ibnu Rajab. Tapi harus kita mikir nih, dan mikir dengan hati kita. Kita udah belajar mikir itu dengan apa? Dengan hati. Ini filosofi kehidupan, dan itu para ulama kita tuh cerdas-cerdas luar biasa. Allah mengatakan, jangan Anda ikuti orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami. Jadi pokoknya jangan ikutin orang yang lalai. Cukup enggak wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Kalau udah begitu, wa kana amruhu furuta, maka gayanya tuh kalau udah begitu, kalau dia udah merit nih, melampaui batas, maksiat, dosa. Itu ghaflah sama syahwat tuh. Saya pertama kali baca kalimat ini tuh luar biasa, Ibnu Rajab ya. Dan memang beliau pakarnya, hadirin, pakar fikih, pakar tazkiyatun nufus, pakar akidah. Makanya beliau, wasyahwatu wahdaha la tastaqil bi fi'li sayyi'at illa ma'al jahal. Syahwat sendirian itu arahnya bukan ke hal-hal yang buruk, ke kemaksiatan, kecuali kalau dikawinkan sama kelalaian dan kebodohan. Jadi itu, jadi. Kita akan lanjutkan ba'da salat isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Buat ibu-ibu sekalian, kalau suaranya dirasa kurang jelas, tolong segera infokan panitia sehingga bisa segera dicari solusinya. Dan nggak perlu nunggu sampai kajian selesai. Pas kajian selesai, Ustadz saya mau kasih masukan, tadi suara Ustadz nggak kedengeran dari detik pertama sampai detik terakhir, kan percuma kita duduk gitu loh. Jadi tolong sampaikan dan semoga bisa langsung direspon. Kayaknya sama aja nih Sak, yang tadi aja lah, enak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ibu lebih jelas? Oh ya, alhamdulillah. Ya, kita masih di sebab yang kedua, bahwa tidak kenal maka tidak takut. Maka cara simple, cara otomatis untuk menumbuhkan rasa takut adalah dengan belajar. Dan antitesis dari ilmu adalah kelalaian. Ketika kita lalai, dan lalai itu dikawinkan dengan syahwat, maka itulah rahim dari segala dosa, rahim dari segala maksiat. Adapun kalau syahwat saja, maka belum tentu ke arah maksiat.
Jadi ternyata ada jomblo yang bagus juga ya. Ya. Kalau syahwat saja itu nggak harus ke maksiat, tapi begitu syahwat kawin dengan kelalaian, maka lahirlah dosa. Lahirlah dosa. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28 tadi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furata. Dan janganlah Anda mengikuti orang yang hatinya kami lalaikan dan mengikuti hawa nafsunya, dan segala aktivitasnya itu melampaui batas maksiat. Dan khususnya buat kita semua, khususnya buat teman-teman yang masih muda atau yang sudah tua juga boleh kali ya, boleh juga. Kalau kita diajak oleh teman, oleh pihak yang udah kelihatan nih lalai dan mengikuti nafsu, Allah kata wala tuti', nggak boleh ditaati, nggak boleh diturutin. Jadi teman kayak gitu itu jangan ditaati, hadirin. Jadi kita lihat dia lalai, dia nggak punya ilmu, dia ngikutin hawa nafsu, nggak boleh ditaati. Kenapa? Wa kana amruhu furata. Itu aktivitasnya itu pasti penuh dengan kemaksiatan. Karena dua hal ini sudah dikawinkan. Jadi ini yang kita harus sampaikan. Kita lihat teman nih, kita lihat rekan kita atau teman-teman di kantor. Ini kalau pengikut hawa nafsu dan lalai, jangan sekali-kali diikutin, jangan diikutin. Kalau enggak, pasti maksiat. Pasti yang lahir adalah kemaksiatan. Jangan ikuti orang-orang yang seperti itu. Ini udah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa kita lihat, dia lalai apa enggak, dia ingat enggak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu, aghfalna qalbahu an dzikrina. Karena antum bisa lihat orang yang nggak ingat sama Allah, kalau ngomong tuh nggak ingat sama Allah kan kelihatan, hadirin. Antum nggak perlu jadi Imam Syafi'i untuk bisa mensensor orang-orang seperti ini. Antum nggak harus jadi Imam Ahmad, karena orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah itu ngomongnya nggak karuan, ngomongnya nggak pakai pattern, nggak pakai pola, gampang ngomongin apa aja, temperamen, emosional, nggak ada doa kepada Allah, buat keputusan nggak pakai istikharah, dan lihat nafsunya gitu loh. Apa sih nafsu? Nafsu itu kan orang yang menjadikan dirinya sebagai parameter gitu loh, itu nafsu. Jadi like or dislike-nya diri dia. Jadi kalau orang kalau sudah parameter maju mundurnya, loncat tiarapnya diri dia, yang dia suka dia kerjain, yang dia nggak suka dia nggak kerjain, itu hawa nafsu.